Investasi itu akan halal ketika kita tahu dipakai apa kita menanam modal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Akbar. Saya Ferdi Jurisada Ditya. Saya Aditya Abdilen. Saya Muhammad Akbar Sulati. Kami di sini akan mewawancarai Pak Edi tentang aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Apakah itu yang dimaksud dengan investasi? Ya, kalau investasi itu artinya adalah penanaman modal. Ya, nah, orangnya dinamakan investor. Nah, sebenarnya investasi itu bisa berupa uang, juga berupa modal. Modal dalam arti untuk barang yang bisa untuk memproduksi barang lain. Nah, itu investasi, ya. Itu pengertiannya secara sederhana. Ingat-ingat, jadi investasi adalah penanaman modal. Nah, modal ini bisa berupa uang, nanti bisa berwujud saham, yang satu bisa berupa benda produksi. Baik, misalnya untuk membuat batu bata, membuat paving, ya membuat macam itu investasi. Terus apakah investasi itu halal, Pak? Kenapa? Apakah investasi itu halal? Investasi itu akan halal ketika kita tahu dipakai apa kita menanam modal di situ. Kalau hanya dipakai untuk yang riba-riba, itu tidak halal. Yang halal itu misalnya dipakai untuk kegiatan, bagi hasil. Misalnya kalian punya uang, masukkan di bank syariah, Mandiri Syariah Indonesia. Di situ sistemnya bagi hasil. Jadi kalau misalnya dipakai dipinjam pihak lain, akan dibagi secara lebih adil, 52% untuk di banknya, 48% untuk yang punya uang tadi. Insya Allah halal itu, karena dipakai dengan bagi hasil. Jadi ribanya ya insya Allah amat sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada. Dan didasarkan pada kesepakatan. Orang nggak sepakat kan tidak ada yang dirugikan. Gimana deal, setuju, tanda tangan, dealnya di atas. Itu investasi. Terus berikutnya kalau bicara masalah investasi biasanya kaitannya dengan masalah tabungan. Dan dari mana tabungan? Dari orang-orang yang punya duit. Di antaranya satu mungkin pegawai negeri, pegawai swasta, biar uangnya enggak habis semua ditabung. Nah, uang tabungan ini yang dipinjamkan kepada pengusaha. Nah, kalau di bank syariah sistemnya tadi 52% untuk bank, 42% untuk yang punya modal. Jadi insya Allah ya halal, kita katakan halal karena kesepakatan. Maaf tidak menjelekkan bank-bank yang lain, cuma saya ngajarkan kali pertanyaan halal tidak. Seperti itu. Terus kemudian resiko investasi itu apa sih? Nah, namanya orang usaha, kita harus banyak belajar, mau media sosial, di internet, atau yang lain-lain ya. Jadi kalau tidak pandai-pandai, ya jelas rugi. Kalau kita dengan benar mengikuti, melihat keadaan ya, dengan yang tepat, insya Allah kita akan untung. Jadi kan misal kita mau mulai investasi, Pak. Nah, itu kita harus mulainya dari mana? Nah, biasanya investasi itu lewat kuartal ya. Biasanya dimulai kalau tidak keliru bulan Mei. Kuartal itu bisa 3 bulan, 4 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu yang 3 bulanan itu. Jadi saat itu karena perusahaan sudah melakukan laporan sehingga kita bisa menganalisa kira-kira perusahaan ini bagus enggak, di bank ini bagus enggak saya untuk berinvestasi. Baik Pak, sekarang dampaknya aspek pendidikan. Apa dampak positif dan negatif teknologi dalam bidang pendidikan? Ya, yang positif jelas mempermudah semuanya, bidang apapun ya. Tadi mulai ekonomi, pendidikan, budaya, maupun semua ilmu-ilmu itu ada di situ. Nah, yang menjadi dampak negatif ketika tidak dimanfaatkan dengan benar akan menimbulkan bencana. Misalnya ada hacker, kemudian ada yang punya komunitas yang tujuannya untuk merusak dan sebagainya itu. Bahkan anak pelajar itu tantangannya gamer itu tadi, waktunya belajar main game, ibu di rumah nyari duit dia main game. Nah ini yang dampaknya ini yang nggak benar.
Kalau yang benar dipakai untuk menambah pengetahuan. Karena apa? Sebagai generasi penerus harus banyak belajar lewat teknologi ini tadi. Ya, makanya mulai sekarang harus mulai positive thinking. Move on dari malas, move on dari dijajah oleh aplikasi game. Boleh nge-game tapi harus tahu waktunya yang tidak mengganggu cita-cita. Tapi menurut Pak Edi sendiri, apakah teknologi itu mempermudah jalannya pendidikan? Iya, amat sangat membantu. Bahkan dalam setiap saat, setiap hari, kadang-kadang satu minggu saya bisa, contohnya saya sendiri bisa mengikuti webinar, seminar tanpa mengeluarkan banyak uang. Bahkan dari universitas ternama IPB, kadang dari mana pernah dari UNESA, dari macam-macam itu. Sangat mudah. Ya, jadi dengan teknologi kita terima, yang penting kita harus tahu, harus terus yang terpenting lagi sebagai manusia Indonesia khususnya yang beragama Islam, orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Makanya teknologi ini untuk dirimu bermanfaat, nanti untuk besok keluargamu dan untuk sesama. Apakah teknologi mempermudah jalannya pembelajaran? Kenapa? Teknologi Mempermudah? jalannya pembelajaran. Iya, sangat mudah. Bahkan sekarang itu kalau misalnya Bapak Ibu guru mau mencari literasi, ya tadi udah saya jawab, ya. Tadi bisa langsung kita Google, pakai Mbak Google, ya. Jadi akan dipermudah seperti saya mau lihat, oh pertanyaan ini saya harus cari ini tuh cepat sekali. Dan yang jelas kalau kita pakai positif membantu kita. Bisnis juga sama, mau pinter nyanyi juga ada di situ. Ya. Tinggal mindset kita, ingin jadi orang bermanfaat atau orang yang merugi. Nah, kalau yang normal insya Allah harus bermanfaat. Makanya dengan ada teknologi mempermudah pembelajaran apa saja. Sekian wawancara dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.